Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Tertintiani, NPM 50212, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemampuan komunikasi secara efektif. Nah, di sini kemampuan komunikasi Robi Suranto 2013 sebagai suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan komunikasi secara efektif menurut Fajar dari semua pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Pengetahuan dan keterampilan yang menyangkut komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna. Melalui komunikasi intrapribadi, kita berbicara dengan diri sendiri, mengenal diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri tentang ini dan itu, mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan ada diambil, dan menyiapkan pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, lukisan, seni, dan teknologi. Menurut Profesor Dr. Alo Wiliweri, komunikasi adalah pengalian suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Berdasarkan definisi-definisi tersebut tentang komunikasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu penyampaian, penerima, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Menurut Stewart L. Tubselvia Moss dalam Dedi Mulyana, komunikasi dikatakan efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksud, atau komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan yang disampaikan dan dimaksud oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Nah, yang ketiga, aspek kemampuan komunikasi secara efektif. Komunikasi dilakukan oleh pihak yang memberitahu komunikator kepada pihak penerima atau komunikan. Menurut supratiknya, aspek-aspek dalam komunikasi adalah: pertama, maksud-maksud, gagasan, dan perasaan yang ada dalam diri pengirim serta bentuk tingkah laku yang dipilihnya. Kedua, proses kodifikasi pesan oleh pengirim mengubah gagasan, perasaan, dan maksud-maksudnya ke dalam bentuk pesan yang dapat dikirimkan. Ketiga, proses pengiriman oleh penerima. Menurut Mulyana Jalaluddin, aspek-aspek komunikasi yaitu: A. Sumber, B. Penyandingan. Menurut Dedi Mulyana, dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami aspek komunikasi, yaitu: pertama, komunikasi komunikan, kedua, komunikan, ketiga, media, keempat, pesan, kelima, tanggapan. Dan yaitu kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Keefektifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuan yang ingin dicapai. Menurut Stewart L. Lubis Sylvia Moss, ada 5 hal yang dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, tindakan. Penjelasan dari kutipan di atas yaitu: A. Pemahaman, B. Kesenangan, C. Mempengaruhi sikap, D. Memperbaiki hubungan, E. Tindakan. Nah, selanjutnya, faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Tindakan komunikasi harus melibatkan sedikit 2 orang di pengungkap diri untuk memperoleh informasi terhadap orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam pengungkapan tersebut menggunakan bahwa: A. Pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil daripada besar. B. Perasaan menyukai dan mempengaruhi pembukaan diri seseorang terhadap penentuan pilihan yang disukai ataupun dicintai. C. Bila kita melakukan pengungkapan diri secara otomatis, orang bersama kita akan melakukan juga pengungkapan diri sebagai efek. Dalam pengungkapan diri terhadap orang lain dapat dipengaruhi oleh faktor, yaitu salah satu kepribadian seseorang. Adapun penjelasan dari kutipan berikut yaitu: A. Situasi, B. Ruang, C. Waktu, D. Tema, E. Isi atau materi, F. Teknik penyajian. Teknik yang dimaksud di sini adalah cara-cara yang digunakan di dalam berbicara, meliputi: pertama, kemampuan menggunakan bahasa lisan dengan baik; kedua, ekspresi muka yang menarik; ketiga, stressing; keempat, kemampuan memberikan refreshing; kelima, kepribadian atau personality. 6. Strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi efektif. Hal ini yang perlu dipikirkan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi. Menurut Jason dalam subpraktiknya. Ada beberapa kiat kemampuan dasar komunikasi yang dimaksud sebagai berikut.
Pertama, sadari mengapa keterampilan komunikasi ini penting dikuasai dan bermanfaat. Kedua, paham arti keterampilan komunikasi dan bentuk perilaku komponen untuk mewujudkan keterampilan tersebut. Ketiga, minta bantuan orang lain untuk memantau usaha kita serta memberikan evaluasi terhadap kemajuan dan kekurangan yang dimiliki. Keempat, keseluruhan latihan tersebut harus dibagi dalam bagian-bagian tertentu. Kelima, akan sangat menolong bila ada teman sebagai lawan dalam proses pelatihan. Karena mengomunikasikan dengan seluruh komponen tersebut terus-menerus dilatih dan dipraktik sampai akhirnya menjadi bagian dari diri sendiri. Metode belajar yang oleh banyak para ahli dipandang banyak efektif untuk belajar di bidang salah satu mempelajari kemampuan berkomunikasi efektif ini meliputi 4 tahap, yaitu A. Mencari kesempatan untuk mendapatkan pengalaman pribadi konkret berkaitan dengan hal yang akan dipelajari. Kedua, melakukan referensi. Ketiga, merumuskan prinsip. Keempat, membuat kesimpulan-kesimpulan. Selanjutnya, pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. Pertama, pengertian belajar. Belajar melingkupi seperangkat kegiatan, terutama kegiatan mental, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai ke kegiatan yang rumit. Yang kedua yaitu pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu simbol lisan yang arbitrter yang dipakai oleh suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesama, berlandasan pada budaya yang mereka miliki bersama. Ketiga, pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, C. Kerangka pikir. Dalam penelitian ini, penulis ingin membuktikan bahwa ada hubungan antara kemampuan komunikasi efektif dalam prestasi belajar bahasa. D. Hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian di mana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.